Nama saya Ahmad Kisrawi, Prodi Informatika. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berkaitan dengan teknologi, yaitu jaringan dan komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih pengguna seperti komputer, laptop, dan telepon genggam. Tidak hanya telepon genggam juga, di sini juga ada printer dan juga alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan seperti internet, baik lokal maupun yang luas. Pada dasarnya, komunikasi itu merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Next, terdapat teknologi jaringan juga. Beberapa teknologi jaringan digunakan untuk pengiriman data melalui internet, Wi-Fi, Bluetooth, 4G atau 5G. Setiap teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi. Yang tepat untuk aplikasi yang diinginkan. Dalam jaringan dan komunikasi data, tentu ada protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan atau prosedur yang digunakan untuk mengatur komunikasi data, komunikasi antara perangkat di jaringan. Mungkin saat ini sering digunakan untuk protokol yang umum itu ada TCP atau IP, HTTP, FTP, dan juga DNS. Next, jaringan dan komunikasi data. Untuk jaringan dan komunikasi data itu ada beberapa manfaat. Yang salah satunya itu ada telekomunikasi. Penerapan jaringan dan komunikasi itu data pada industri telekomunikasi memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat dan efisien, serta meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan. Contohnya seperti akses berita hari ini, info government, dan juga update bisnis seperti up to date. Dan juga ada e-commerce. Di sini e-commerce penerapan jaringan dan komunikasi data pada industri yang memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan aman, serta meningkatkan pengalaman belanja online bagi pelanggan. Contohnya di sini seperti email, chatting, video conference, dan lain-lain juga. Selanjutnya ada perbankan digital yang di sini itu memungkinkan layanan perbankan yang lebih mudah diakses dan cepat, serta meningkatkan keamanan transaksi online bagi nasabah. Contohnya seperti nonton acara TV online, radio streaming, ada download film atau lagu dan lain-lain juga. Oke, next. Konsep dan prinsip dasar jaringan dan komunikasi data. Jaringan adalah kumpulan perangkat yang terhubung satu sama lain untuk berbagi informasi dan sumber daya. Jaringan dapat dibagi menjadi dua jenis, jaringan lokal atau LAN dan jaringan luas WAN. Nah, komunikasi data, proses pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan. Data dapat dikirim dalam berbagai bentuk seperti teks, suara, gambar, dan video. Untuk mengirim data, diperlukan protokol komunikasi yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima oleh perangkat yang terhubung. Prinsip dasar jaringan dan komunikasi data. Topologi jaringan mengacu pada cara perangkat dalam jaringan terhubung satu sama lain. Beberapa topologi jaringan yang umum digunakan adalah topologi bus, topologi star, dan juga topologi mesin. Ada protokol komunikasi, mengatur bagaimana data dikirim dan diterima oleh perangkat dalam jaringan. Dan juga ada keamanan jaringan sangat penting untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Beberapa metode keamanan jaringan yang umum digunakan adalah firewall dan juga enkripsi data atau autentikasi pengguna. Next, dalam
jaringan dan komunikasi data, tentu ada analisis risiko keamanan jaringan. Mungkin bisa kita lihat sama-sama. Nah, risiko keamanan jaringan ada beberapa, yaitu ada serangan cyber dapat terjadi pada jaringan dan komunikasi data yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan. Beberapa risiko keamanan jaringan meliputi pencurian data atau informasi rahasia perusahaan, penggunaan jaringan oleh pihak yang tidak berwenang, dan juga ada gangguan pada jaringan yang dapat menghambat operation perusahaan. Nah, itu ada cara mencegah serangan cyber ini. Beberapa cara untuk mencegah serangan cyber pada jaringan dan komunikasi data meliputi menerapkan kebijakan keamanan yang ketat dan memastikan bahwa semua karyawan mematuhi kebijakan tersebut. Hal ini bisa diterapkan oleh perusahaan-perusahaan, dan juga ada menggunakan perangkat lunak, antivirus, dan firewall untuk melindungi jaringan dari serangan cyber. Hal ini sangat penting, terutama saat ini tuh banyak sekali hacker-hacker yang bisa sekali menembus data-data yang ada dalam perusahaan. Dan juga ada melakukan pemantauan jaringan secara teratur untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan cyber. Next. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang jaringan dan komunikasi data. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.